Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, hadani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji di dalam sifat-sifatnya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, atas seluruh hamba dan makhluk yang diciptakannya, termasuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang berkumpul di rumah Allah pada malam hari ini. Dan segala puji bagi Allah yang masih menginginkan kebaikan, dan bukan hanya saja sekedar kebaikan biasa, tapi kebaikan yang menuntun dan menyeret kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baiknya hamba Allah adalah mereka yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya kehidupan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa meneruskan pembahasan kitab Syarh Usulil Iman karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih berbicara tentang dalil keberadaan Allahu Jalla Jalaluhu secara khusus. Jazakallah khair. Secara khusus dalil al-hissi. Dalil al-hissi, dalil yang bisa dirasakan oleh panca indera yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjumpaan sebelumnya kita sudah mengatakan atau menyebutkan perkara yang pertama atau dalalah yang pertama secara hissi yang bisa menjadi bukti atau hujjah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, yaitu ketika Allah mengijabah doa dan permintaan hamba-hambanya. Dan kemudian Syekh menyebutkan dalil yang sarih wa qati', menyebutkan dalil yang jelas dan menjadi pemutus perkara dalam hal ini, artinya menjadi dalil yang sangat kuat. Nah, kemudian beliau berpindah kepada sisi yang kedua atau perkara yang kedua. Di antara bukti secara hissi
yang menunjukkan akan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, anna ayatil anbiya, bahwasanya perkara yang disebut dengan ayat-ayat para nabi, ayatul anbiya, allati tusamma, yang disebut, yang dikenal, al-mu'jizat, yang dikenal dengan nama mu'jizat. Dia adalah tanda atau diantara tanda kenabian bagi nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yushahiduhan nas, yang bisa disaksikan oleh manusia. Bahwa para nabi memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa dirasakan, disaksikan, dilihat. Au yasma'una biha, kata beliau, atau manusia pun bisa mendengarnya. Kata beliau, perkara mukjizat ini burhanun qati'un, dia adalah bukti yang qati', yang qat'i, yang memutuskan kemungkinan apapun bagi seseorang untuk kemudian membantah. Karena para ulama mengatakan bahwa al-mu'jizat yang diberikan kepada para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala, itu kesemuanya yang mereka lakukan, nanti Syekh menyebutkan beberapa, seperti hampir semua para nabi memiliki mukjizat. Semua rasul memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan, kata para ulama, litahaddi, untuk menjadi tantangan bagi mereka-mereka yang menolak dakwah atau apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrik untuk mendatangkan satu ayat saja seperti Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an di antara mukjizat Nabi yang paling kuat, kata para ulama. Yang sama sekali tidak bisa ditiru dan tak terbantahkan. Ya, adapun sebagian orang dalam beberapa hal atau perkara yang merupakan mukjizat para nabi, syaitan menipu mereka dan kemudian mengatakan kepada para wali-wali syaitan bahwa mereka bisa meniru para nabi dalam beberapa perkara. Misalkan seperti keluarnya air dari tangan misalkan. Penyihir bisa melakukan itu tidak? Bisa. Meskipun tidak akan pernah bisa sama seperti Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran sama sekali tidak ada yang bisa kemudian meniru, apalagi kemudian membantah dan membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak benar. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang tidak akan pernah bisa dibantah. Makanya Allah tantang mereka. Ini namanya tahaddi. Ditantang, ayo kalau bisa. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jika akidah kalian yang benar. Jika perkataan kalian yang benar. Silahkan, datangkan satu ayat saja serupa dengan Al-Quran. Maka tidak ada yang bisa dan sanggup kemudian untuk melakukannya. Ini yang disebut dengan mukjizat. Ya. Dan orang kemudian sering disamarkan oleh syaitan antara mukjizat dengan karomah. Dengan apa? Karomah. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih tinggi? Karomah atau mukjizat? Kenapa? Yang pertama, Allah hanya berikan kepada para nabi dan rasul, itu yang pertama. Tidak kepada para wali-wali selain mereka. Tidak kepada para wali-wali Allah selain para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Ya, itu mukjizat yang pertama. Yang kedua, mukjizat itu sama sekali tidak bisa dilawan ataupun ditiru. Kalau ada seorang wali Allah diberikan kemampuan berjalan di atas air sebagaimana ada seorang sahabat yang diberikan karomah itu
Itu bisa ditiru oleh penyiar. Bisa tidak? Bisa tidak jemaah? Bisa. Bisa. Bukan berarti penyiar hebat, tidak. Tapi di sini letak talbis yang mereka lakukan. Makanya banyak orang yang kemudian menyesatkan manusia dalam perkara karomah. Bahkan mereka mengatakan karomah lebih tinggi daripada mu'jizah. Para wali lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi dan rasul. Dan berdalil mereka dengan kisah Khadir dengan siapa? Musa alaihissalam. Mereka mengatakan Khadir bukan nabi, tapi Khadir itu wali. Padahal jelas Khadir itu adalah utusan Allah Rabbul Alamin. Kan Khadir sendiri yang mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan 3 kejadian yang kamu saksikan itu wahai Musa berdasarkan keinginanku sendiri, tidak. Tapi aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah langsung oleh Allah siapa? Nabi, bukan wali. Wali tidak dapat wahyu. Yang dapat wahyu siapa? Nabi. Apa dalilnya bahwa Nabi yang dapat wahyu? Qul innama ana, kan masih dalam surat yang sama. Ana basyarun mithlukum. Apa bu? Yuha ilai. Saya sama manusianya seperti kalian. Kata Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada mereka itu. Sama, ana manusia seperti kalian. Makanya para ulama juga mengatakan bahwa ayat ini juga dalil bahwa kita tidak boleh kemudian itra kepada Nabi. Apa itu itra? Jemaah, apa itu itra? Kita tidak boleh itra kepada Rasulullah SAW. Di antara dalilnya ini, Nabi disuruh mengatakan bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian. Apa itu itra? Jemaah, pengkultusan, memuji seseorang di atas keadaan seseorang itu. Berlebihan di dalam pujian dan cinta. Jangan salah fahami kalimat ini jemaah. Jangan dipotong-potong, jangan berhenti cuma dalam kalimat tidak mencintai atau mencintai seseorang, tidak boleh. Itra itu mencintai seseorang melebihi kedudukannya. Harus difahami, Nabi itu di satu sisi Allah mengajak kita untuk berpikir seperti itu. Tapi di sisi yang lain Nabi beda dengan seluruh manusia. Apa? Yuha ilai. Saya dapat wahyu. Tapi apakah kemudian boleh kita mendudukkan Rasulullah SAW sejajar dengan Allah? Memiliki kemampuan ilahiyah seperti rizki, mematikan, menghidupkan. Oh, Nabi Isa seperti itu. Kan Nabi Isa sendiri yang mengatakan, saya tidak melakukannya sendiri. Semuanya dengan izin Allah. Supaya kita faham. Supaya kita faham bahwa saya ini tidak punya kemampuan seperti Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini namanya apa? Itra. Jadi nggak boleh memuji Nabi ya, betul tidak? Betul tidak? Betul. Apa dalilnya? Oh, yang tadi satu. Dan Nabi sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi apa? Bukan itu. Ini tentang pujian, tentang itra. Apa? Kata Nabi Muhammad SAW, la tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku secara berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihi salam. Kata para ulama, li'anna nasara fin nihayah ya'buduna Isa. Mereka menyembah. Dan semua itu diawali dari pujian. Pujian. Dan Nabi mengharamkannya atas umat ini. Gak boleh. Jadi kalau mau mengatakan masa gak boleh misalkan memuji Rasulullah SAW.
berarti kita sedang menyalahkan siapa? Nabi. Nabi sendiri yang melarang kita. Jelas ya? Memuji boleh, mencintai wajib, tapi tidak berlebihan. Haram, gak boleh. Bahkan bisa sampai ke dalam derajat kemusyrikan. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian, ahibati fillah, kata Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala bahwa mukjizat Nabi, para Nabi yang dilihat dan didengar oleh umatnya itu adalah bukti yang qat'i ala wujudi mursilihim. Menjadi dalil yang kuat yang menunjukkan keberadaan yang mengutus Nabi dan Rasul atau mengutus para Rasul. Kata beliau, wa huwallahu ta'ala, yang mengutusnya adalah Allah. Li'annaha umur, karena mukjizat itu adalah perkara kharijatun an nitaqil bashar. Mukjizat itu adalah perkara yang di luar kemampuan manusia. Ya, di luar kemampuan manusia. Nggak ada manusia yang bisa melakukannya. Mungkin sebagian orang kemudian mengatakan karomah juga sama. Betul? Karomah juga kan kemampuan yang nggak bisa dilakukan manusia biasa. Betul tidak? Jamaah, betul tidak? Betul. Contoh karomahnya siapa? Khalid bin Walid yang minum racun. Hidup. Tidak terluka, tidak tersakiti sedikit pun. Itu karomah. Tantangan dari orang-orang Nasara yang mengatakan jika engkau minum racun, gak mati, kami bukakan pintu benteng kami untuk kalian kaum muslimin dan kalian menguasai kota ini. Berbulan-bulan Khalid tidak menang. Melawan sebagian orang Nasara yang Allah jadikan ujian bagi Khalid. Di akhir orang Nasranya bilang, kamu minum racun, gak mati, kami buka benteng ini buat kalian. Kami nyerah sudah. Mereka pun sudah capek. Berbulan-bulan perang lawan siapa? Kaum muslimin. Sudah gak kuat. Ditolong oleh Allah. Bedanya dengan mukjizat, ini disebutkan oleh Syekh, yujrihallahu ta'ala. Mukjizat itu Allah berikan. Ya, Allah kirimkan kepada para nabi dan rasul ta'yidan, sebagai bentuk bantuan Allah kepada mereka, wa nasran, dan pertolongan lahum, bagi mereka ketika mereka menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun karomah tidak. Kadang-kadang orang yang punya karomah itu karomahnya hanya untuk dirinya sendiri. Contoh misalkan di antara bentuk karomah di dalam Al-Quran, dalam kisah yang masyhur di dalam surat Ali Imran. Karomahnya siapa? Jamaah. Karomahnya siapa? Maryam. Maryam. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, di tempat mana Maryam itu memisahkan diri, puasa bicara, karena diberikan ilham untuk puasa bicara, tidak menjawab tuduhan apapun dari orang-orang Bani Israel yang mengatakan Maryam itu terindikasi apa? Karena perempuan gadis tapi tiba-tiba hamil. Mungkin tidak? Jamaah, mungkin tidak? Gadis tiba-tiba hamil. Ya nggak mungkin. Kalau mengikuti akal manusia. Atau kata para ulama, mengikuti adah, kebiasaan, keumuman. Nggak mungkin. Pasti ada penyebabnya. Sudah, kita berhenti di situ. Tapi kemudian Maryam kan berbeda dari yang lain. Yang kedua, yang ada di kandungannya adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan sebagaimana Allah menciptakan
Adam alaihissalam. Makanya disuruh diam. Dan nanti kemudian tuduhan-tuduhan orang-orang Bani Israel itu dibantah oleh siapa? Isa alaihissalam, anaknya. Yang berbicara fil mahad, ketika masih dalam pangkuan ibunya. Jelas ya? Ini kalau Isa mukjizat. Nah selama proses itu, Maryam gak pernah keluar. Maryam gak pernah kemana-mana. Tapi Zakaria setiap kali masuk menengok Maryam, di sisi Maryam ada makanan. Ini namanya karomah. Itu mungkin terjadi kepada kita tidak? Ya jamaah, mungkin tidak. Kalau antum bilang tidak, berarti antum dari secara terbuka antum merasa antum bukan wali Allah. Betul kan? Betul tidak? Kalau antum bukan wali Allah, berarti antum imannya tidak baik, tidak bertakwa sama Allah. Itu konsekuensi jawaban antum mengatakan, wah kayaknya tidak kalau sama ana. Dan antum ridho dengan itu? Halas. Lantas untuk apa ragu bahwa itu bisa menimpa antum? Antum mukmin, antum berusaha bertakwa kepada Allah. Dan Allah berikan karunia anugerah ini kepada setiap hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu untuk apa takut? Jika kita ini memenuhi persyaratan wali Allah. Tapi berat Ustaz kayaknya. Berarti antum ragu dengan keimanan antum sendiri kepada Allah. Kok bisa tenang? Dan kenapa tenang? Kalau begitu. Jamaah. Ya jamaah. Maka jawabannya jangan begitu. Ya, setiap dari mukmin yang bertakwa, dia berhak mendapatkan karomah dari Allah. Cuman karomah itu nggak bisa dipelajari. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum lihat iklan, belajar karomah wali ini wali itu, sudah jangan. Makanya subhanallah, Syekhul Islam itu punya kitab. Ya. Yang membahas tentang perbedaan Aulia Ur-Rahman, antaranya wali-wali Allah yang maha penyayang dengan siapa? Ubaina aulia syaitan, dan wali-wali itu sudah diterjemahkan, antum baca. Kalau bacanya terjemahan sudah ada terjemahannya, ya. Kalau mau baca edisi aslinya banyak, antum bisa dapatkan di mana-mana. Ya. Baca supaya kita faham bedanya wali Allah seperti apa, wali syaitan seperti apa. Kita lanjutkan. Mithalu dzalika, kata Asy-Syaikh, contoh mukjizat Nabi, yakni pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada nabinya, itu seperti ayat Musa alaihi salam. Seperti mukjizatnya Musa alaihissalam. Hina amarahu Allah Ta'ala anidrib bi'asakal hajar. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk apa? Afwan, bi'asakal bahar. Ketika Allah memerintahkan Musa, ya dalam ayat yang lainnya juga hajar, suruh dipukul sama Musa alaihissalam, ya, keluar 12 mata air dan seterusnya. Ini ketika dia dikejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Disuruh pukul tongkatnya kemana? Ke laut. Fadarab. Maka Musa kemudian memukulkan tongkatnya. Fanfalaqa 12 tariqan yabisa. Terbelahlah lautan itu. Terbelah. Kemudian muncul 12 jalan yang kering. Jadi antum laut, tahu laut ya? Laut kalau airnya saat itu apa? Kering. Maka yang di bawahnya apa? Pasir, batu, ya. Nah Musa ini ketika disuruh pukul, laut itu airnya naik dan kemudian memberikan ruang, ada 12. Yabis, kering, gak ada airnya. Dan air ini di sisi jalan-jalan itu kal jabal, seperti gunung tinggi.
Ya, kebayang? Kebayang? Oh enggak ya, susah kita nggak ngalami memang. Tapi paham ya, lautnya terbelah. Sebentar. Antum kalau film-film fiksi percaya, ya air naik ke atas ini mukjizat beneran. Kalau ini yang betulannya terbelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Syekh, menceritakan kejadian ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Ayat ke berapa? 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, terbelahlah lautan itu, maka setiap belahan itu yang tadi disebutkan oleh Syekh 12 jadi jalan, berarti ada 12 belahan. Maka airnya itu seperti taudul azim, seperti gunung yang besar. Berarti sampai mana itu? Kemungkinannya sampai mana? Sampai dasar. Dan Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan kaumnya. Ya, ini mukjizat bukan? Kita lihat kriterianya. Manusia bisa melakukan ini tidak? Tidak. Dan Allah hanya berikan kepada Nabi, kepada Rasul. Kalau sekarang ada yang ketok-ketok laut begitu, terbelah tidak? Akan terbelah tidak? Tidak. Karena itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Ya. Dalam kisahnya kemudian Fir'aun ketika menyaksikan Musa masuk selamat. Dan kaumnya sampai ke sisi yang lain. Maka Fir'aun yakin bahwa dia pun akan selamat. Kalau Musa saja selamat, maka dia lebih pantas untuk selamat. Ini orang kalau sudah kepalang sombong seperti ini. Ya, merendahkan orang lain. Musa itu dihina oleh Fir'aun, kenapa? Karena Musa besar di rumahnya Fir'aun. Dagingnya yang tumbuh di tubuhnya itu makan makanannya Fir'aun. Dan Fir'aun berpikir kalau bukan karena kemurahan hatinya, dia sudah mati seperti matinya anak-anak Bani Israel yang lain. Sombong. Sehingga butalah matanya terhadap kebenaran. Ya, maka ternyata itu cara Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menenggelamkan siapa? Fir'aun. Misalun tsani, kata beliau kemudian, kata Syekh Utsaimin, contoh yang kedua. Ayatu Isa, mukjizatnya Nabi Isa. Haitsu kana yuhyil mauta. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, mayit. Mayit itu apa artinya? Jemaah. Mayit itu apa artinya? Orang yang tidak punya ruh. Makhluk yang tidak punya ruh namanya apa? Mayit. Manusia tidak punya ruh namanya mayit. Taib. Bukan seperti sebagian orang penyihir yang membelah manusia terus kemudian jemaah, ini kayaknya nggak pernah nonton sulap kayaknya jemaah. Digergaji jadi oh itu nggak beneran Ustaz. Tapi kan terlihatnya seperti beneran. Ya, itu sihir. Ya. Dan ini terjadi di zaman para sahabat. Ada penyihir yang bisa memotong kepalanya, menggelinding, tapi kemudian kepalanya balik lagi nyambung. Jadi bukan seperti sekarang masukkan kotak, dibelah. Kalau itu enggak, ditebas lehernya, ngegelinding kepalanya balik lagi. Waduh, itu sihir level. Dilihat oleh seorang sahabat Nabi, keesokan harinya beliau datang dengan membawa pedang. Fakhallini, izinkan aku, biarkan aku untuk menebas lehermu dengan pedangku. Maka penyihir ini mengizinkan.
Maka dengan ucapan bismillah ditebas, maka leher itu tidak pernah kemudian khalas, selesai masalah. Kenapa begitu Ustaz? Karena memang di dalam Islam penyihir haddus sahir, dalam satu riwayat disebutkan hadnya orang yang menyihir itu adalah darbatun bisayf. Lehernya ditebas dengan pedang, hukumannya mati. Iya, darbatun bisayf. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Wa yukhrijuhum min quburihim biidznillah. Mengeluarkan mayit-mayit ini dari kuburannya. Tapi lihat, perhatikan kalimat terakhirnya, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa menghidupkan yang mati atau tidak? Tidak. Tapi Allah lah yang menghidupkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-49, di mana Isa sendiri mengatakan, wa uhyil mauta, aku menghidupkan yang mati biidznillah, dengan izin atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang faham bahwa beliau tidak bisa menghidupkan, tapi Allah mengizinkannya. Bangkit. Adapun yang nanti akan terjadi di zaman akhir zaman kita ini, ketika keluar Dajjal. Dajjal juga menghidupkan yang mati, betul? Seperti menghidupkan yang mati. Karena dalam riwayatnya disebutkan bahwa nanti syaitan yatamatsal, akan menyerupai orang yang diinginkan untuk dihidupkan. Gak bisa, Dajjal itu tidak bisa menghidupkan orang. Nabi Isa saja tidak bisa. Illa biiznillah. Ini namanya mu'jizat. Dan Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-110. Kata Allah, wa idh tukhrijul mauta. Wahai Isa, ketika engkau mengeluarkan mayit dari kuburannya, biizni, dengan izin dariku. Dan adakah yang bisa melakukannya di antara kita? Jemaah. Ya jemaah. Karena hanya Nabi yang Rasul dan Rasul yang diberikan kesempatan itu. Kemudian yang kedua, ada yang bisa membantah mukjizat ini? Tidak. Karena semua orang menyaksikannya. Begitu juga seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini contoh yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh. Ketika Quraisy meminta mukjizat, mana kebesaran Tuhanmu, mana keistimewaanmu sebagai utusan Allah. Mereka meminta apa? Bulan di langit. Coba belah tuh bulan. Ya, jemaah. Mustahil atau tidak? Bagi siapa? Bagi kita. Tapi bagi Allah yasir. Bagi utusan Allah, Allah memberikan izin dan pertolongan kepada mereka. Mukjizat. Apa dalilnya jemaah? Dalilnya setelah adzan Isya insyaallah dan salat Isya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. فأما بعد عباد الله وإخواني في الدين عزني الله وإياكم. Kembali kita lanjutkan kepada dalil yang menunjukkan akan benarnya ayat atau mukjizah yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kufaru Quraisy ataupun musyriku Quraisy, mereka
meminta adanya ayat, bukti atau tanda yang menguatkan bahwa Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, fa'asyara, yakni Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah rembulan atau ke arah bulan. Fanfalaqa farqatain fara'ahun nas. Maka kemudian terbelahlah rembulan tersebut, dan terbelahnya bulan itu kemudian disaksikan oleh seluruh manusia. Bahkan dalam riwayatnya disebutkan terbelahnya rembulan tersebut pun terlihat nun jauh di sana, jauh dari kota Makkah, di kota Syam atau di negeri Syam. Sehingga bukan hanya saja orang-orang musyrik yang ada di kota Makkah yang kemudian melihat terbelahnya bulan, tapi juga seluruh manusia yang lainnya. Dan kemudian ternyata terbukti dengan ilmu pengetahuan bahwa memang ada garis lurus yang menunjukkan bahwa rembulan itu pernah terbelah. Namun amat disayangkan memang sebagian dari kita hanya percaya ketika ilmu pengetahuan membuktikannya. Dan ini tanda lemahnya iman. Ini tanda lemahnya iman. Karena tanpa ilmu apapun, apa yang dikatakan dan ditetapkan oleh Allah atau apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, maka hanya ada satu perkara yang semestinya muncul di dalam dada dan hati kita. Itu adalah at-tasdiq, membenarkan apapun yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan itulah iman yang sebenarnya. Ya, itulah iman yang sebenar. Maka Allah di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qamar, di awal surat, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat itu, telah dekat kata Allah. Dan kemudian rembulan itu terbelah. Yang perlu kita ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara tanda dekatnya umat ini dengan hari kiamat. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Aku itu diutus oleh Allah, jarak atau dekatnya dengan hari kiamat itu seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Dan beliau di antara tanda akhir zaman dan kemudian tanda dekatnya umat ini dengan hari kiamat. Jadi dari 1400 tahun yang lalu kita sudah dekat dengan hari kiamat. Terlebih hari ini hampir seluruh tanda-tanda kecil yang menandakan kita dekat dengan tanda-tanda besar dan dekat dengan hari kiamat, itu hampir keseluruhannya sudah ada. Sudah ada. Antum bisa sebutkan puluhan tanda yang dinubuatkan, dikabarkan oleh Nabi dan kemudian sekarang sudah terjadi. Kathratul kitabah, banyaknya tulisan di mana-mana. Buku di mana-mana. Bukan hanya dalam bentuk buku, tulisan dalam bentuk apa? Pesan-pesan apa? Pesan-pesan berantai. Pindah dari satu orang ke orang yang lain. Semuanya nulis. Komentar-komentar dalam bentuk apa? Tulisan. Dan seterusnya. Banyaknya pembunuhan. Diangkatnya para ulama. Menyebarnya kebodohan. Banyaknya khamar. Banyaknya perzinahan. Merajalelanya riba. Dekatnya
tempat niaga ke tempat niaga yang lain, pasar ke pasar. Singkatnya waktu. Antum menyebutkan apa lagi? Semuanya sudah terjadi. Maka hati-hati. Makanya Allah mengatakan, iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu dekat kata Allah. Khususnya bagi umat Nabi Muhammad dekat. Karena nabinya ketika diutus adalah salah satu tanda yang Allah jadikan sebagai isyarat bahwa umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sangatlah dekat dengan hari kiamat. Wan syaqqal qamar, dan kemudian kata Allah, dan terbelahlah rembulan seperti yang diminta oleh orang kafir Quraisy. Dan terkadang Allah mengiyakan permintaan orang kafir. Ya. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan menjadi hujjah yang sangat kuat atas mereka di dalam kekufurannya. Kenapa? Karena mereka itu sudah melihat tanda ayat kebesaran Allah, namun mereka tetap memilih kufur. Tidak ada yang lebih kufur dari manusia yang seperti ini. Makanya yang paling dibenci Allah Bani Israel, karena terlalu banyak ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Minta makanan dari langit turun. Semuanya dikasih sama Allah. Ingin melihat Allah diiyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian juga amat disayangkan. Banyak orang-orang di zaman kita ini justru menjadikan mereka sebagai panutan. Kebiasaan mereka ditiru. Betul tidak ini jamaah? Bahkan berbangga dengannya. Dan ini memang juga di antara kabar Nabi kepada kita semuanya. Kita tahu bahwa kalian akan mengikuti siapa? Jalannya orang-orang sebelum kalian. Qadzatan hadzwal qadzah. Sejengkal demi sejengkal. Sampai masuk lubang biawak kalian ikut. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara. Faman, kata Nabi Muhammad SAW. Yahudi Nasrani, siapa lagi kata Nabi? Kalau bukan mereka yang menjadi apa? Panutan bagi sebagian orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau tanya sekarang, hadirin percaya rembulan itu pernah terbelah? Kenapa? Apa karena itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan? Yakin? Yakin? Dan begitulah semestinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, makanya kata Syekh, fahadhil ayat al-mahsusah. Inilah ayat-ayat tanda-tanda, mu'jizat-mu'jizat yang bisa dirasakan. Allati yujri buhallahu ta'ala ta'yidan. Yang Allah berikan. Ta'yidan li rusulihi. Sebagai bantuan bagi rasul-rasulnya. Wa nasran lahum, dan pertolongan bagi mereka, tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala, yang menunjukkan kepada bukti yang qat'i, yang gak bisa dibantah, bahwa Allah itu ada. Maka selesailah kita jamaah rahmatullah Allah dari pembahasan poin yang pertama tentang iman kepada Allah. Mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam perjumpaan berikutnya kita sempurnakan dengan 3 perkara yang lainnya. Dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mohon maaf Anda cukupkan sampai di sini perjumpaannya. Adapun untuk pertanyaan maka Anda persilahkan kepada hadirin sekalian. Satu antum, yang kedua silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terus? Dan dikabul. Terus? Betulkah? Apa? Kelebihan apa? Oh, nah. Baik.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok yang kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Allah untuk diri. Betul? Itu mengatakan dalam satu hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW mengatakan ahabbul kalami ilallah arba. Ya, kalimat-kalimat yang paling dicintai sama Allah itu ada 4. Paling dicintai sekali lagi. Gak ada yang lebih dicintai dari ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu hadis ini saja sudah bisa jadi dalil untuk menunjukkan bahwa yang tertinggi seperti yang antum bilang tasbih, takbir, tahmid atau salawat. Ini, kelas. Itu dulu ya. Satu. Yang kedua, lantas ketika seseorang memilih untuk memperbanyak salawat, apakah kemudian dia berhak mendapatkan keutamaan? Jelas. Karena salawat itu diantara perintah Allah kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, Allah memang menjanjikan balasan. Di antara dalil. Selain salawat itu menjadi penyebab seseorang berhak mendapatkan syafaat. Itu sudah tahu semuanya. Tapi dalam kehidupan dunia, karena ini kan sering dikaitkan sama dunia sekarang. Betul? Taib. Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah bertanya kepada Nabi, berapa kadar solawat yang harus aku sematkan, selipkan di dalam doa-doaku kepada Allah. Ya kayak kita nanya misalkan berapa jumlahnya yang harus saya baca ketika saya berdoa. Ya. Kemudian terjadilah percakapan antara Nabi dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bilang, kata Rasul, terserah kamu. Sepertiga ya Rasulullah. Sepertiga dari doanya apa? Salawat. Ya, kata Nabi bagus, tapi kalau kamu mau tambahkan silahkan. Tambah sampai Ubay mengatakan apa? Saya jadikan seluruh doa saya itu salawat untukmu ya Rasulullah. Jadi doanya hanya apa? Dan salawat itu doa. Doa bukan? Jamaah, salawat itu doa bukan? Doa untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Jelas? Apa kata Nabi kemudian? Ya, kata Nabi Muhammad SAW kepada Ubay, faizan kata Nabi, tukfa hammuka, au yukfa hammuka. Kata Nabi, seluruh kegundahanmu, kekhawatiranmu, keinginanmu yang merepotkan pikiranmu itu seperti kita nih, pengen ini, pengen itu, dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Nabi, yughfar dzambuk, dan dosamu diampuni sama Allah. Jelas? Baik. Utama tidak? Utama. Tapi bukan secara khusus kemudian diniatkan untuk dunia. Kalau sekarang kan diniatkan untuk, jika dilakukan karena Allah saja, mencari pahala dari Allah, maka dunia kita dicukupi sama Allah. Jadi salah kalau niatnya salah. Tapi kekabul Ustaz, itu namanya istidraj. Jangan lupa. Ya, kadang-kadang yang salah itu dimuluskan oleh Allah supaya mereka semakin tidak sadar bahwa mereka salah. Bukan sholawatnya yang salah, bukan. Jangan kemudian dipotong. Tapi caranya yang tidak benar dalam Islam. Itu kan nggak boleh. Ya. Makanya kalau ada keinginan, minta sama Allah. Berusaha, berikhtiar semampu mungkin. Diberi alhamdulillah, tidak. Jika tidak, bersabar. Gak usah kemudian ngeluh di mana-mana. Jelas ya mah? Jelas? Baik, wallahu ta'ala. Jelas? Alhamdulillah. Silahkan kalau pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.
Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti tidak ada satu makhluk pun ya yang pernah melihat Allah secara langsung. Berhadapan mungkin. Seperti Nabi mendekat kepada Allah ketika tapi melihat langsung tidak. Jelas ya? Teknisnya seperti apa? Apakah hadap-hadapan, pandang-pandangan? Itu nggak ada riwayat satupun. Dan itu secara dalil yang lain juga mustahil. Maksud saya melihat langsung nggak bisa. Karena kata Nabi antara pandangan hamba dengan Allah itu ada hijab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hijabuhu an-nur. Hijabnya cahaya. Dari Ibnu Abbas mengatakan hijabnya api. Ada khilaf. Tapi intinya tidak terlihat. Dan itu akan hilang, hijab itu akan hilang ketika Allah mengumpulkan seluruh penghuni surga di pasar surga di hari Jumat. Dan Allah kemudian memastikan apakah mereka penghuni surga tidak memiliki keinginan yang lain. Allah tanya, aturiduna syai'an azidukum, kalian ingin sesuatu yang ingin ditambahkan kepada kalian? Ada lagi enggak? Kalian ingin tambahan tidak, kata Allah? Maka kata penghuni surga, tidak. Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tubayyit wujuhana, dan engkau membuat wajah-wajah kami menjadi putih, cemerlang, jernih, bercahaya. Sudah cukup buat penghuni surga dengan seluruh kenikmatan yang ada. Kata Allah, ya, aku ridha kepada kalian. Wahai penghuni surga, aku ridha kepada kalian. Dan kemudian Allah membuka hijabnya. Dan ketika wajah Allah terlihat oleh penghuni surga, maka seluruh fisik wajah tubuh penghuni surga yazidu husnan, bertambah keindahan. Fama'u'tu, dan mereka itu tidaklah diberi kenikmatan yang lebih baik dari melihat wajah Allah di dalam jannah. Itu momen yang ditunggu oleh seluruh penghuni, dan orang-orang yang masuk neraka tidak punya kesempatan ini. Dan kekal di dalamnya, mereka tidak akan pernah melihat Allah sampai kapanpun. Ya, dan mudah-mudahan kita di antara mereka yang dimasukkan ke dalam jannah. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan yang lain silahkan jika ada. Tafadhal. Fadhal. Assalamualaikum. Yang keras suaranya. Amin. Iya. Nah, semua kembali kepada iman. Jadi kalau ada orang kafir menantang kita, kamu kalau bisa begini maka saya mau masuk Islam. Ya, itu semua tergantung iman seseorang. Satu, kalau dia yakin dengan keimanannya, Allah akan memberikan ta'yid kepada dirinya, maka dia boleh menerima tantangan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Kan orang kafir yang nantang. Kalau kamu minum racun gak mati, alas kami nyerah, selesai. Kenapa Khalid berani melakukannya? Kenapa? Coba kalau kita dikasih racun sekarang, mangga, baygon, 1 sloki, baygon. Udah cuma 1 sloki aja. Ente seruput, ana masuk Islam detik ini juga. Gak usah dijawab sudah. Ya, kita tahu apa jawabannya. Tapi Khalid yakin tahu bahwa apa yang dilakukannya dan untuk apa tujuannya, membuat dirinya pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Namun kemudian sejatinya seorang yang beriman itu tidak punya keharusan untuk menerima tantangan siapapun agar mereka kemudian masuk Islam. Enggak. Tugas kita itu cuma menyampaikan, bukan kemudian meyakinkan. Paham maksudnya? Cuma nyampaikan saja. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka menolak, silahkan. Itu pilihan mereka. Jelas, jemaah?
Makanya Allah bilang dalam surat Al-Kahfi itu, "Faman syaa'a falyu wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, beriman. Yang tidak, ya kufurlah. Tapi ingat, kami persiapkan bagi yang kufur naran ahata bihim suradiquha. Iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhal yashwil wujuh. Kami persiapkan neraka yang dikelilingi, dibentengi oleh api juga. Dan setiap kali mereka minta tolong, maka mereka akan ditolong. Dengan apa? Diberikan air seperti muhal, seperti besi, perak, perunggu yang meleleh. Yashwil wujuh. Yang akan menghancurkan, menjatuhkan seluruh daging di wajah mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi pilihannya di tangan masing-masing. Dan Allah mengatakan la ikraha fid din. Gak ada paksa. Jadi gak usah maksa. Pokoknya Islam. Awas kalau gak Islam. Gak ada paksaan dalam agama ini. Terima alhamdulillah, tidak terserah. Ya, jamaah. Aduh, jamaah ini sudah lemes semuanya. Ya, baik. Sok, ada pertanyaan lain silahkan. Allah Ismail, 2 saja terakhir silakan. Ismail. Singkat Ismail. Orang-orang yang profesinya dukun. Terus? Labelnya Islam. Terus? Ya. Atas izin Allah saya bisa melakukan ini. Nah, terus? Bukan saya yang menyembuhkan. Pertanyaannya? Iya. Caranya gimana? Baik. Yang pertama yang Anda ingin ingatkan bahwa memang ada para dukun yang berkedok agama, bahkan membawa nama-nama Allah. Ini karena Allah, ini dengan izin Allah. Padahal sejatinya mereka beristi'anah kepada syaitan. Ya, Anda ingin mengingatkan ini bukti kesungguhan iblis ketika mengatakan bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Jadi permainan iblis itu sampai pada level itu. Untuk menyesatkan manusia. Ini yang disebut talbis, itu yang seperti ini. Talbisu iblis. Sehingga samar antara kebenaran dengan kebatilan. Satu. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i sudah menjelaskan bahwa ketika engkau melihat ada orang jalan di atas air, terbang di langit, ya, ini dan itu, maka cara membuktikan ini karomah atau kemudian ada bantuan syaitan, lihat perilakunya, kiaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi orang-orang yang kemudian mempercayai, lihat, buktikan. Ini yang bisa seperti itu, sholat ke masjid tidak? Orang muslim ke masjid tidak? Ke masjid. Jumatan tidak. Katanya Jumatannya di mana? Di Mekah. Ya sudah, itu kalau dibahas kan secara akal selesai masalahnya kan. Tapi kata mereka di Mekah, nggak ikut sholat Jumat di Indonesia. Kemudian perkara yang diharamkan sama Allah dilakukan. Contoh seperti memegang bagian tubuh wanita yang bukan mahram. Ketika mengobati main pegang, kepala pegang, badan pegang. Betul tidak? Kemudian mensyaratkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam agama. Seperti misalkan jangan makan ayam 3 hari, jangan makan nasi putih 10 hari. Ini dalilnya di mana? Ada di dalam Al-Quran? Di dalam sunnah ada? Tidak ada. Dan perhatikan kata para ulama, setiap mereka yang memiliki dakwah, pengakuan yang mempunyai kekuatan dan seterusnya,
Tapi ketika dilihat perilakunya tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, mereka pasti orang fasik, mereka pasti orang fajir. Maksudnya apa? Maksiat dan dosanya pasti banyak. Sambil mengobati, sambil membunuh diri sendiri. Maksudnya apa? Ngobatin sambil, itu sudah bukti bahwa dia bukan wali Allah. Itu sudah bukti. Nah itu yang harus disadarkan kepada saudara-saudara kita. Dan sambil satu hal, doakan mereka. Anak tidak pernah tidak mengabarkan bahwa kunci hidayah itu siapapun, para imam ulama manapun, kunci hidayah itu doa. Kuncinya, pembuka pintu hidayah itu doa. Makanya jangan pernah ninggalin doa untuk saudara-saudara kita yang mungkin kemudian tergelincir dari jalan yang hak. Lihat Nabi. Nabi mendoakan di antara dua Umar. Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah. Nabi mohon sama Allah. Nabi juga mendoakan penduduk Taif. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka yang sudah melempari batu, berdarah Nabi patah giginya. Kata Zaid ibnu Haritha, aku menemani Rasul keluar kota Taif dalam keadaan kaki Nabi itu berlumuran darah. Bercucuran darahnya. Disakiti oleh kaumnya. Tapi apa kata Nabi? Allahumma gfir li qaumi. Ampuni kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Ketika didatangi malaikat gunung, kata malaikat gunung, ana hancurkan. Antum minta ana selesaikan kota Taif, beres. Aku diperintah sama Allah. Kata Nabi apa? La. Bal arju an yukhrijallaha min aslabihim. Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan ya'budunallaha wahda wa la yusyrikuna bihi syai'a. Keturunan yang hanya menyembah Allah dan tidak menduakan Allah. Doa. Jadi jangan mengandalkan cara-cara dakwah saja. Gak ada gunanya tanpa pertolongan Allah. Ya, kenceng doanya. Doakan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang terakhir. Fadhal akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh surga. Ayatnya seperti apa? Coba. Tujuh langit mungkin. Nih sok dilihat, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa, sok baca dulu. Tujuh langit. Oh bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kemana? Baca ayatnya. Ayat terakhir, ayat ke-12. Khalaqa sab'a samawat, langit, bukan surga. Ya, dan itu tidak ada khilaf. Dalam ayat yang lainnya juga Allah bilang tujuh langit, tujuh bumi, gitu kan? Dan surga itu jumlahnya cuma satu. Surga itu satu tempat dengan 100 tingkat. Adapun nama-nama seperti Adan dan yang semisalnya ini sifat dari level-level tertentu dari atau di dalam surga. Seperti Firdausul A'la dan seterusnya. Bukan surga yang berbeda-beda. Ya, dan Nabi sudah mengatakan innal jannati mi'atu darajah. Surga itu ada 100 derajat, 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini khamsumi'ati am. Antara 2 derajat itu 500 tahun jaraknya. 1, 2 sampai 100 itu 500 sampai paling tinggi. Dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatullah Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam jannah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.